Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian LKI yang dirahmati Allah, baik yang berada di masjid ataupun yang berada di rumah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah. Amin. Pada malam hari ini kita bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI akan melanjutkan pembahasan kitab 420 hadis sahih pembentuk karakter. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil hikmahnya. Terkadang kita itu berpikir, oh iya, umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu umurnya panjang-panjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad itu antara 60, 70 gitu. Jadi kalau kita sama-sama beramal, mungkin kalah amalan dengan orang-orang terdahulu. Enggak adil ya. Orang-orang yang dahulu amalnya panjang-panjang. Ternyata di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus-bonus. Umpamanya malam Lailatul Qadar seperti malam 1000 bulan ya. Dan bonus-bonus yang lainnya. Seperti kemarin puasa Dzulhijjah 1 hari seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, bayangkan coba, dan yang lainnya lagi. Maka penting kita untuk mengkaji ilmu-ilmu agama agar kita mengetahui bonus-bonus, mengetahui bagaimana kita mengerjakan amalan-amalan itu sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo nanti disimak, barangkali ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di session tanya jawab. Langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marwahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ini untuk menghadiri majelis taklim, mengkaji apa-apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai warisan beliau, agar kita tidak tersesat hidup, agar kita tidak tersesat jalan, agar kita tidak salah dalam menilai sesuatu. Karena baik itu adalah apa yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya, dan sebaliknya buruk itu adalah apa yang dipandang buruk oleh Allah dan Rasulnya. Mulia itu apa yang dipandang mulia oleh Allah dan Rasulnya, dan hina itu adalah apa yang dipandang hina oleh Allah dan Rasulnya. Seorang mukmin itu harus taat dengan cara pandang, ya, cara pandangnya Allah dan Rasulnya, nurut dengan Quran dan hadis. Itu seorang mukmin. Karena kita sering salah di dalam menilai sesuatu. Kadang yang kita pandang baik itu ternyata buruk di mata Allah dan Rasulnya. Kadang yang kita pandang mulia itu adalah hina di mata Allah dan Rasulnya. Makanya rujukannya, ukurannya, standarnya itu harus jelas, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi di dalam menilai, nah itu yang kita jadikan standar patokan. Karena kita ini sering salah.
ya, salah dalam memandang sesuatu. Kita memandangnya kalau pandangan murni dunia kita, karena pikiran kita itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita, sangat dipengaruhi oleh pendidikan kita. Dan itu kita rasakan. Mereka-mereka yang sudah hijrah itu merasakan itu. Dulu saya mandang ini, masya Allah luar biasa. Gaya itu kalau tiap bulan itu beli baju bermerek, topinya bermerek, bajunya bermerek, celananya bermerek. Itu yang gaya, meskipun nggak pernah infak. Tapi setelah ngaji ternyata itu bukan itu. Ya. Yang dipandang gaya itu adalah kita memunculkan diri ketika ada seruan infak. Meskipun sandal kita sandal jepit, tapi kalau kita infaknya mewah, ya itu yang gaya. Ya. Makanya dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa salas. Tidak ada yang bisa berbicara ketika masih bayi kecuali 3 bayi ajaib, yaitu Isa, kemudian anak yang Jurej, maksudnya anak yang bersaksi bahwasanya Jurej itu bukan yang menzinai ibunya, ya, untuk menyelamatkan Jurej ahli ibadah. Dan yang ketiga adalah seorang bayi yang berada dalam pangkuan ibunya atau sedang menyusu kepada ibunya. Ketika lewat seorang laki-laki yang super, maksudnya super ini adalah gayanya luar biasa, punya kekuasaan, punya harta benda, artinya orangnya dipandang wah penguasa, ya. Maka dia langsung namanya seorang ibu, dia akan pengen anaknya menjadi orang yang dipandang hebat. Maka spontan dia berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al ibni mislah. Ya Allah, jadikan anakku nanti kalau besar seperti orang ini. Nah, bayinya yang nyusu ini langsung ngelepas susuannya, kemudian ganti berdoa, Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Nah, ibunya kaget tuh, anak saya kok bisa seperti ini, ya. Kemudian setelah itu ada seorang wanita, ya, yang dirajam, ya, karena dianggap mencuri dan berzina, dirajam. Langsung otomatis orang tua itu akan dia otomatis berdoa, ya Allah la taj'al ibni mislah. Ya Allah, jangan jadikan anakku nanti kalau besar seperti orang ini, ya. Itu kasihan, ya, ngisin-ngisini dan yang lainnya. Tapi bayi ini langsung ngelepas susuannya dan berdoa, Allahumma ij'alni mislah. Ya. Ya Allah, jadikan aku seperti wanita ini yang dirajam ini. Ya. Nah, pandangan kita kan kok aneh ya. Ya. Oh, saya pengen, semua orang berpikiran pengen ketika melihat penguasa, pengen anaknya jadi seperti penguasa tersebut. Ya. Ketika melihat orang kaya, orang sukses, pengen anaknya seperti itu. Mesti orang tua itu seperti ini, cara pandangnya seperti itu. Tapi wahyu berkata lain, ya. Dan ketika ada memandang orang kasihan, mungkin dia pemulung, kemudian kok diuji bertubi-tubi, mesti dia pengen anaknya jangan sampai tertimpa seperti itu. Tapi wahyu berkata lain, ya. Karena kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Apa artinya dianggap buruk di dunia, tapi kalau dalam keabadiannya dia orang paling mulia. Kan seperti itu. Maka kemudian ibunya ini bertanya kepada bayinya,
Kenapa kok tadi saya berdoa agar kamu menjadi seperti orang tadi, orang penguasa tadi itu kamu menolaknya, sedangkan ketika saya berdoa berlindung agar engkau tidak menjadi orang yang tadi dirajam ini, kok kamu malah ingin minta seperti itu. Maka bayi tadi mengatakan Ar-Raqib Al-Jabbar, ya. Jadi seorang penguasa yang hebat tadi, kendaraannya super mewah, ternyata dia itu adalah penguasa yang paling zalim. Di dunia memang mulia, tapi di akhirat orang paling hina itu, karena menanggung berbagai macam kezaliman. Mungkin di dunia dia orang paling kaya, tapi ternyata di akhirat orang paling menderita. Ya. Ar-Raqib Jabbarun minal Jababirah, ternyata itu adalah penguasa paling zalim, ya. Sedangkan wahadhil amah, sedangkan wanita, budak wanita yang dirajam tadi, yaquluna sarakti wa zanaiti, orang-orang menuduh dia, kamu berzina, kamu mencuri, padahal itu tuduhan saja. Walam taf'al, padahal dia ini tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, ya, hanya tuduhan, ya, fitnah. Tapi dia nanti di akhirat luar biasa, ya, di akhirat luar biasa, karena tidak ada artinya kenikmatan dunia kalau nanti abadi di dalam kesengsaraan. Sebaliknya, apa arti kesengsaraan dunia namun nanti abadi di dalam ketentraman, kenikmatan surga. Makanya dalam sebuah hadis yang lain, yu'ta bi'an ya, bi'an ami ahli dunia min ahli nar, nanti didatangkan penduduk dunia yang paling kaya, terkaya, yang paling bisa menikmati dunianya, tapi dia ahlun nar. Fayusbah fin nari sabqa, dicelupkan sekali, celup ke neraka, testing, ya, celup cepat langsung ditarik. Lalu ditanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Kata dia, aku lupa, nggak pernah menikmati kenikmatan sama sekali kayaknya. Hilang mungkin 60 tahun, 70 tahun dia menikmati dunia itu, hilang rasa nikmat itu. Memori kenikmatannya hilang setelah mendapatkan sekali celupan api neraka. Sebaliknya kemudian wayuta, didatangkan penduduk, ya, surga yang dunianya ini paling sengsara. Dia paling dizolimi, paling dituduh, nggak pernah mendapatkan kenikmatan dunia, dicelupkan sekali ke dalam, dimasukkan ke dalam surga, sebentar ditarik. Ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesusahan sebelumnya? Kata dia, lupa itu, kayaknya nggak pernah saya merasakan kesusahan, ya. Artinya inilah, ya, cara Rasulullah SAW itu, kalau kita mengakrabkan diri dengan hadis-hadis beliau, itu betul-betul merubah cara pandang kita. Maka pentingnya taklim di sini, ya. Cara melihat seseorang itu sangat penting sekali, agar kita tidak salah di dalam menilai, agar kita tidak salah memilih di dunia ini. Karena apa? Karena kehidupan dunia sebentar ini adalah cermin, ya, cermin kehidupan akhirat kita. Kita milih yang mana? Apakah kita milih menjadi penduduk neraka, ataukah memilih menjadi penduduk surga? Itu pilihan. Kalau dunianya kita hanya isi dengan tadi hura-hura jauh dari Allah, ya itu pilihan kita nanti di akhirat, cermin. Makanya kita berusaha di dunia ini, kita berusaha agar kita ini di dunia betul-betul menempatkan diri kita layak menjadi ahlul jannah. Karena kehidupan yang paling sebentar ini, yang sangat sebentar ini, itu adalah penentu. Bahkan itu adalah cermin bagaimana masa depan kita nanti di akhiratnya.
Ini yang kita mukodimai ya. Mukodimah dalam pembahasan ini yaitu cara pandang, karena cara pandang melihat bagaimana orang yang lemah, bagaimana orang yang kaya, itu sangat ini. Maka kenapa? Karena seorang mukmin itu ya, seorang mukmin itu dia yakin ya, ada kehidupan kedua ya, dan itu kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya ya. Ada harapan. Kalau di dunia ini kita tidak bisa naik, kita tidak bisa beli mobil mewah, ada harapan nanti di surga maunya apa langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kalau kita nggak bisa beli pesawat, di akhirat mau terbang nggak usah pakai pesawat. Bisa, serba bisa. Itu harapan. Jadi agar kita ini tidak putus asa dengan dunia kita. Makanya ketika ada sesuatu yang mentakjubkan ya, mentakjubkan para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Kadang para sahabat itu memandang, wah, oh si fulan hidupnya Masya Allah, dunianya begini. Dia bisa beli ini, bisa beli itu. Makanya Rasulullah SAW itu mengingatkan, ketika ada yang seperti itu, atau beliau menemui sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan beliau, maka beliau berkata, innal aisha aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya itu nanti di akhirat ya. Jangan seperti kebanyakan kita hari ini, ketika ngelihat mobil mewah, uang kita, tabungan kita hanya 50.000, ucapannya apa? Ayo disolawati, solawat untuk bisa punya mobil ya. Terlalu rendah solawat itu kalau hanya dipakai untuk beli mobil. Karena solawat itu sesuatu yang tadi agar kita mendapatkan syafaat di sisi Rasulullah SAW. Bukan hanya tadi itu pengen punya pesawat, solawatin saja. Itu keliru ya. Keliru itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang takjub dengan dunia, Rasulullah mengingatkan, innal aisha aisyul akhirah. Kehidupan hakiki itu kehidupan nanti di akhirat. Maksudnya adalah kalau kamu nggak punya ini di dunia, nggak apa-apa. Nanti kamu bisa mendapatkannya mungkin 10, 20, 30 semau kamu di akhirat. Yang penting kamu pastikan kamu min ahlil jannah, itu yang penting. Ya. Agar apa? Agar kita tidak tertipu. Kenapa? Karena kalau kita tertipu, sedangkan kemampuan kita ini tidak seperti itu, penghasilan kita paling mungkin 3 juta, tapi kemudian keinginannya melangit sekali, kita tersiksa dengan dunia kita ya. Kita tersiksa dengan dunia kita, tidak bisa bersyukur, kemudian akan menghalalkan segala cara agar mendapatkan hal tersebut. Padahal Rasulullah katakan, kalau dunia itu nggak ada warna akhiratnya, itu hina. Ada seorang yang nggak paham Islam, punya mobil termewah, kata Rasulullah itu bangkai kambing ya. Pernah Rasulullah SAW bawa bangkai kambing yang telinganya ini cacat. Maka kemudian beliau katakan kepada para sahabat, siapa yang mau beli bangkai kambing ini 1 dirham? Kata para sahabat, siapa yang mau ya Rasulullah? Dikasih aja, enggak kalau hidup ya. Kalau kambing itu hidup kemudian ada cacat di telinga, dikasihkan ke kita enggak mau, apalagi sudah jadi bangkai seperti ini. Maka kata Rasulullah, ya itulah dunia kalian itu hina seperti itu. Maksudnya adalah kalau kita itu hanya murni memburu dunia, itu pandangan wahyu, pandangan hadis, pandangan Rasulullah itu hina, itu nggak ada nilainya sama sekali. Maka segala sesuatu itu harus diwarnai dengan akhirat kita. Pandangan kita harus pandangan akhirat. Layar surga dan neraka itu harus selalu dihadirkan di benak kita. Kalau itu hilang, maka akan berganti dengan layar-layar yang lain ya, ganti dengan layar istri, layar anak, layar pokoknya macam-macam dunia.
sehingga lupa itu. Ya. Makanya seperti handol ya Rasulullah. Handol ini kerasukan penyakit nifak ya Rasulullah. Kalau saya ini hadir taklim, kau jelaskan tentang surga dan neraka, maka layar surga dan neraka itu seperti di hadapan mata kita. Tapi setelah kita pulang, bergelut dengan dunia kita, pekerjaan kita lupa itu layar tersebut. Maka kata Rasulullah, kalau seandainya kalian mampu mengisi benak kalian dengan layar tersebut, layar surga dan neraka, maka la safahatkumul malaika, para malaikat akan menyalami kalian. Kita selevel, kata para malaikat itu. Tapi lah seperti itulah kehidupan manusia. Sesaat ada layar surga neraka, kemudian ganti layar dunia, layar yang lain. Maka perlu untuk tadi taklim ngaji itu agar kita bisa selalu menghadirkan layar surga dan neraka di benak kita, sehingga cara pandang kita itu sesuai dengan cara pandangnya Allah dan Rasulnya dalam menilai sesuatu. Yang kita bahas pada malam hari ini yaitu bab keutamaan orang-orang yang lemah, fakir, dan yang tidak dikenal dari kaum muslimin. Kenapa ini dibahas? Karena kebanyakan kita cara pandang melihat orang seperti ini adalah orang yang gagal dunianya, orang yang sengsara, orang yang ini, sehingga sama seperti tadi wanita tadi, seorang ibu, ya Allah jangan jadikan anakku seperti orang ini, yang selalu dapat musibah macam gitu, kan seperti itu cara pandang kita. Tapi Rasulullah SAW mengatakan lain. An Haritha bin Wahbin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'af atau mutadha'if. Law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawad mustakbir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu yang menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian bi ahlil jannah, dengan penduduk surga, orang yang nanti insyaallah di akhiratnya dia berada abadi di surga. Maka para sahabat diem, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan. Inilah cara Rasulullah SAW dalam mengajar. Kadang menarik dulu, menarik perhatian dulu dengan pertanyaan. Gak langsung beritahu, kalau langsung diberitahu orang landai, diem, ngantuk. Karena Rasulullah adalah guru terbaik, maka kadang seringnya beliau seperti itu. Karena murid-muridnya ini bukan murni pelajar, orang yang sambilan habis kerja ini, ya orang yang belajarnya itu adalah tulul haya, sepanjang hidup. Ada yang umur 50, 60, 70, nggak pernah duduk di bangku kelas, ngobrol nongkrong. Makanya cara beliau ngajar itu tidak lurus, tapi dikasih pertanyaan dulu. Maukah aku beritahu atau aku tunjukkan orang penduduk surga? Para sahabat diem. Maka beliau lanjutkan. Tapi itu kan sudah menarik perhatian dulu. Kemudian beliau melanjutkan kullu dhaifin, yaitu banyak yang penduduk surga itu adalah banyak, yaitu orang yang lemah, ekonominya lemah, kadang EQ-nya juga lemah. Kenapa? Karena kadang orang EQ-nya tinggi itu, pertama minteri, dia nggak sabar dengan amal sederhana. Mungkin jadi tukang adzan, waduh,
Dia pinginnya pikirannya, karena pikirannya cepat sehingga nggak pernah duduk di masjid. Ngapain taklim, nghabiskan waktu. Kadang seperti itu ya. Kadang ini orang yang eginya lemah ya. Kemudian macam-macam ya. Kullu dhaif, orang yang Allah takdirkan lemah harta, lemah macam-macam ya. Kadang EQ, kadang tenaga, kadang ini ya. Sehingga dia nggak rendah, mutadhaaf atau mutadhaif, yang dianggap lemah. Karena dia lemah sehingga orang mandangnya remeh, menganggapnya kecil, remeh, nggak ada nilainya. Sehingga orang nggak ini ya, orang ketika melihat itu nggak pengen nanti anaknya jadi seperti itu. Tapi masya Allah dia ini punya amalan yang istiqomah, luar biasa zikirnya ya. Dia ngalahkan mungkin orang yang terkaya, orang-orang paling kaya dalam berinfak, padahal dia nggak punya duit nah, karena orang berinfak paling dia ngitung-ngitung, nganggap amalnya sudah banyak. Tapi kalau dia cara berinfaknya itu menanam pohon di surga, karena lisannya selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, sehingga ketika di akhirat pohon dia itu, kebunnya itu masya Allah luar biasa, mengalahkan tabungan infaknya orang kaya ya. Dia lemah, dipandang lemah, atau mutadhaaf, lemah yang dilemahkan, sudah lemah semakin dilemahkan. Artinya dia sudah lemah, ekonominya ambruk ya. Mungkin dia ekonominya rendah, tapi ujian ditambah dilemahkan, ujian datang silih berganti ya. Jadi sudah, kalau istilah orang itu jatuh ketimpa tangga ya, sudah dapat musibah ini, musibah lagi bertumbuk-tumbuk. Orang memandangnya kasihan karena memandang dunianya saja. Karena kadang seseorang itu untuk membangun akhiratnya itu dunianya juga dihancurkan agar harapannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling berat ujiannya itu ya Rasulullah, para nabi, terlebih ulul azmi ya. Nuh ya, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad ya. Sampai Al-Quran itu mengatakan wasbir kama sobara ulul azmi, bersabarlah seperti para nabi ulul azmi dalam bersabar. Kenapa? Karena ujian dunia itu datang silih berganti. Kita lihat Rasulullah ya. Rasulullah itu ujiannya itu ujian paling berat ya. Kalau kita mungkin anak kita hanya sakit, anak Rasulullah itu sakit dan mati gantian, silih berganti. Si tersisa hanya satu ya. Itu Rasulullah. Padahal orang yang paling disayangi oleh Allah ya. Setiap kali Rasulullah SAW itu condong pada seseorang ya. Orang yang paling dicintai itu mesti dimatikan oleh Allah ya. Bapaknya meninggal, kemudian ibunya bareng ibunya meninggal, ganti ke kakeknya meninggal, ganti pamannya seperti itu ya. Anaknya ya, orang tua itu hatinya bagaimana? Hati orang tua kalau anaknya sakit saja ya Allah, masya Allah luar biasa. Apalagi dia yang memandikan jenazah anaknya, silih berganti itu Rasulullah. Kalau kita berdakwah itu mungkin hanya diomeli di ini, Rasulullah sampai mau dibunuh ya. Paling yang ngancam kita 1 orang 2 orang, ini Rasulullah pedang berjajar-jajar. Ketika Rasulullah mau hijrah itu kan semua kabilah itu kan kumpul ya. Anak mudanya itu dikumpulkan bawa pedang semua, sampai terusir dari kampungnya, hijrah. Kita siapa yang ngusir ya. Jadi orang paling susah hidupnya itu ya Rasulullah ya.
Jadi jangan mandang seseorang baik buruknya itu hanya dari dunianya. Orang-orang hebat, orang pilihan ya seperti itu. Istri beliau ya, Khadijah ya, ketemu jodoh umur 40 tahun ya, suatu diuji suaminya meninggal, ketemu dengan Rasulullah. Aisyah ya, diuji nggak punya anak ya, sampai terakhir nggak punya anak tuh ya. Asia diuji punya suami Fir'aun ya. Jadi jangan menilai seseorang itu dari dunianya ya. Boleh jadi ketika seseorang itu berposisi dalam posisi seperti itu, ujiannya terus, tapi dia itu tadi setiap detik kehidupannya itu bernilai pahala luar biasa, sehingga Rasulullah melanjutkan ya, lau aqsama 'ala Allah la abarrah ya, saking dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kalau dia bersumpah atas nama Allah pasti dikabulkan ya. Bersumpah ya, demi Allah ini gak jalan mobil itu, gak jalan tiba-tiba ya, saking dekatnya. Padahal dalam artinya di dunia dia tidak dikenal ya, di dunia tidak dikenal, dipandang remeh, dan dia tidak peduli itu, karena tujuan dia yang penting saya ini dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan lain itu ya, lain dengan keumuman. Karena keumuman pandangan orang itu pengen terkenal, pengen diakui, pengen jadi ketua macam-macam ya. Itu keumuman orang. Tapi Rasulullah SAW mengatakan penduduk surga itu banyak diisi orang-orang seperti ini, orang yang lemah ya, ekonomi atau apa-apanya gitu tadi ya. Jadi seperti ada seorang wanita yang kena penyakit ayan ya, kalau dia ini kambuh, maka sampai namanya nggak sadar dia jejak sampai kemudian terbuka auratnya. Orang kan memandang ini wanita yang remeh, maka ketemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya ini kena penyakit ayan, kalau saya kambuh umat ini, saya ini nggak sadarkan diri, malu-maluin, tengah-tengah orang tiba-tiba keseper ya. Maka doakan agar saya sembuh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu pilih, saya doakan kamu sembuh atau kamu bersabar dengan penyakitmu tersebut dan kau pasti masuk surga. Kata dia, saya pilih nggak sembuh ya Rasulullah, saya pilih tidak sembuh, yang penting saya masuk surga. Tapi saya minta agar kalau saya kambuh, ayan saya tidak sampai terbuka aurat saya ya. Itu ya. Jadi orang-orang unik ya, di sekitar Rasulullah SAW. Kemudian beliau melanjutkan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah aku tunjukkan kepada kalian, aku kabarkan kepada kalian bi ahlin nar, dengan penduduk neraka, orang yang nanti hasil akhirnya itu masuk neraka. Kemudian beliau melanjutkan, kullu utulin jawad mustakbir ya. Setiap orang yang berhati keras ya, karena sombong ya, hatinya keras, tidak bisa nikmati baca Quran, tidak tertarik dengan ngaji, tidak tertarik dengan masjid ya. Ada panggilan azan itu enggak tembus telinganya, jawad, tapi dia kaya raya, banyak duit ya. Kerjanya hanya nongkrong di pasar ya, ngerasani orang, menilai jelek orang karena dia mandang dirinya paling baik. Jadi kullu utulin jawad mustakbir, dan dia sombong, meremehkan orang lain ya.
dia kaya, dunianya dia sukses. Akan tetapi tadi ya, dia dipandang dia punya harta mungkin jarang kena ujian, tapi mustakbir, ya, dia sombong. Nah, itulah orang ahlun nar, dia penduduk neraka. Ya. Jadi ini cara pandang ya diajarkan Rasulullah SAW agar kita ini tidak salah. Ya. Kenapa? Karena seringnya kita ini salah di dalam menilai sesuatu. Agar kita ini tidak memandang orang itu rendah dengan keadaan dunianya. Kenapa? Karena yang mentakdirkan dia miskin, yang mentakdirkan dia lemah EQ, yang mentakdirkan dia tadi banyak mendapatkan ujian cobaan itu Allah. Ya. Kalau dia bisa menikmati ujian tersebut, dia menjadi orang yang ahlul jannah. Ya. Tapi yang sebaliknya, orang yang mungkin dunianya itu yang sukses, namun dia utulin, ya, dia hatinya keras, tidak tertembus hidayah, ya. Maka kenapa kok sampai keras? Karena tadi dosa, dia meremehkan orang lain, menganggap buruk orang lain, menganggap rendah orang lain. Ini dosa. Dan setiap dosa itu akan membentuk titik hitam dalam hati. Semakin lama semakin penuh dengan titik hitamnya, semakin lama semakin numpuk, sehingga menjadi kerak, sehingga hatinya nggak berfungsi. Ada bacaan Quran dia nggak tertarik, tidak bisa nikmati, nggak bisa nangis dan yang lain sebagainya. Itu tanda-tanda. Jadi dunia itu cermin akhirat kita. Kalau dunia kita seperti itu, hati-hati. Abadinya kamu itu nanti di neraka, nanti khawatirnya seperti itu. Makanya ketika Rasulullah SAW ada seorang datang kepada Rasulullah mengeluhkan tentang qaswata qalbi, ya, tentang kerasnya hati dia, karena nggak bisa menikmati zikir, nggak bisa tentrem hidupnya. Ya, maka beliau katakan imsah ra'sal yatim wa atimil miskin. Obatnya dua, cari anak yatim. Ya, artinya usap kepalanya itu kamu usap dulu, kemudian kamu jadi kafilnya, nanggung dia. Kenapa? Karena hati kamu keras itu karena memandang, seringnya, banyaknya memandang rendah orang-orang yang tidak tadi, ya, dunianya tidak berpihak pada dia. Mandang ini, ya, kasihan ini, itu dosa itu. Ya. Ya. Jadi kita memang, ya, kita itu diperintahkan untuk jangan menantang musibah. Kita diminta untuk minta agar mendapatkan afwa wal afiyah, kesehatan dan ampunan, ya. Tapi sisi yang lain, jangan sampai kamu pandang rendah orang yang sedang Allah uji, ya. Orang yang sedang Allah takdirkan seperti tadi itu, orang-orang yang dhaif, ya. Kenapa? Karena itu dosa. Cara pandang itu keliru dan menjadikan titik hitam dalam hati kamu. Semakin lama semakin menjadi kerak. Maka obatnya tadi ke sana. Obatnya kamu pegang, cari anak yatim, ulus-ulus kepalanya, artinya kamu tanggung biaya hidupnya. Watimil miskin, cari anak orang-orang miskin, kamu kasih makan. Ya, artinya sayangi mereka. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa Islam melarang bersikap sombong dan keras hati. Ya, jangan sampai kekayaan atau takdir baik yang Allah berikan kepada kita, mungkin kaya, mungkin pintar, atau yang lainnya, menjadikan kita merendahkan seseorang, menjadikan kita ini sombong, ya. Rasulullah SAW katakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Artinya, dan sombong itu adalah meremehkan
batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, kalau kamu menghina orang yang jelek, maka engkau menghina penciptanya. Karena yang mentakdirkan seseorang itu jelek itu adalah Allah. Kalau engkau menghina orang itu gagal dunianya, miskin, berarti kamu menghina penciptanya, pengatur takdirnya. Ya, kamu syukuri, ya. Kamu syukuri takdir baikmu. Jangan noleh dengan pandangan buruk kepada orang yang tidak senasib dengan kamu. Ya. Ketika kamu sombong, kamu memandang buruk yang lain, nah itulah dosa. Dan dosa itu akan menjadi kera. Ya. Makanya seperti dalam hadis itu, innal mu'min idza atnaba dzanban kanat nuktah sauda fi qalbi. Seorang mukmin itu kalau mengerjakan dosa, maka langsung ada titik hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfar saqulat qalb. Kalau dia ini taubat kemudian menyesali perbuatannya, mohon ampun, maka kembali jernih hatinya tersebut. Fa in zada zadat. Kalau dia tidak ada yang mengingatkan, dia tidak ngaji, dia terus dalam posisi seperti itu, maka terus bertambah titik hitam tersebut. Hatta tughlaq qalbah, sampai titik hitam itu menutupi hatinya. Fadzalika ran, ya. Dalam ayat kalla barrana ala qulubihim maka kanu yaksibun. Apa yang mereka kerjakan, dosa dari dosa-dosa tersebut menjadikan ron, titik-titik hitam dalam hati mereka. Ya. Maka obatnya adalah tadi seperti itu, dekat-dekat dengan orang-orang yang lemah, yang takdirnya tidak sebaik kita, tapi mungkin itu adalah tetap baik dari mereka kalau mereka betul-betul tadi menjalaninya dengan pasrah, ikhlas, ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah ahlul jannah. Ya, orang yang tersibukkan dengan musibah-musibah tadi dan dia ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia meniti jalan dari tangga-tangga surganya nanti. Ya, silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan sebentar. Pelajaran yang kedua yang kita bisa peroleh dari hadis ini adalah bahwa tawadhu, ya, sikap tawadhu dan rendah hati terhadap sesama muslim adalah akhlak yang terpuji. Ya. Tawadhu, rendah hati. Tawadhu itu adalah ya tidak menonjolkan diri. Ya. Tidak ingin jadi paling menonjol, itu tawadhu. Ya, dan rendah hati. Artinya apa? Ya, artinya jangan tadi, ya, jangan selalu menampakkan diri menjadi sumber perhatian. Ya, memang kita itu disuruh untuk menampakkan syukur kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Allah kepadamu kamu tampakkan. Ya, itu dengan kalau Allah takdirkan kita banyak harta, ya beli berbagai perlengkapan yang kualitas, yang mahal, nampakkan sehingga nampak bersyukur. Cuman jangan selalu seperti itu. Kalau kamu selalu nampakkan, selalu bawa mobil mewah terus, pakaiannya super mewah, itu menjadikan hati kamu nanti jadi keras, memandang rendah tadi makanan orang miskin dan yang lainnya. Ya, apa kok makanannya itu, pakaiannya begitu, mandirinya harus wah, tampil terus, itu yang keliru. Ya, kadang ya nampakkan seperti itu. Hari-hari yang lain biasa-biasa saja. Ya, Rasulullah seperti itu. Rasulullah punya pakaian khusus yang mewah untuk acara-acara, nerima tamu penting, untuk Id. Ya, itu beliau punya pakaian khusus yang mewah. Biasanya hadiah. Beliau nggak pernah beli, hadiah dari para raja, para ini. Ya. Beliau pakai untuk itu. Tapi kalau hari-hari biasa, sama seperti para sahabat. Nah, itu yang menjadikan tawadhu. Sehingga orang itu nggak ngerti ini Rasulullah ataukah yang lainnya atau bukan.
Para khalifah juga seperti itu, Abu Bakar, Umar. Sehingga ketika ada utusan nyari khalifah Umar, ketika ditunjukkan itu yang tidur di bawah pohon. Loh, khalifah tidur di bawah pohon, nggak ada AC. Memang dulu nggak ada AC, cari yang dingin-dingin. Maksudnya nggak menikmati fasilitas. Ya, nah itulah gaya tawadhu seperti itu. Hari-hari itu biasa, nggak nampak, nggak terlalu nampak. Tapi memang kadang dia mungkin mewah ini dan yang lainnya. Ya, itu yang benar seperti itu. Terlebih ketika ada lelang-lelang dia tampil. Karena nggak ada, bukan saatnya tawadhu ketika ada lelang-lelang amal kebajikan. Ya. Jadi jangan terus pakai yang mewah-mewah sehingga kamu rendah, hati kamu jadi keras. Ya. Kadang-kadang ya, tapi usahakan sama dengan yang lainnya dalam keseharian biasa. Makannya ya kadang tahu tempe, jangan sok-sokan nggak mau tahu tempe dan yang lainnya. Itu jadi nanti sombong. Nah, jadi biasa-biasa saja. Kenapa? Karena masih banyak kebutuhan yang lain untuk infak dan yang lainnya. Nah, dan inilah yang kemudian yang membedakan antara orang soleh dan orang yang nggak soleh ketika pegang dunia. Kalau orang nggak soleh, masya Allah untuk hura-hura jutaan dia keluar. Ketika ditanya kurban, ketika ditanya infak, nggak ada. Masjid nggak ada. Ya, jadi pertama ketika cerita dunianya, masa wah ini. Ketika diminta, Pak saya datang untuk minta infak, langsung enggak, jadi miskin. Nah, itu keliru. Ya, biasa-biasa saja. Mending kamu sisihkan untuk ini. Ya. Ada saat-saat tertentu kamu menikmati kemewahan. Itu gaya yang benar seperti itu. Karena innal Aisyah akhirah. Ya. Kehidupan yang hakiki itu kehidupan yang kita akhirat nanti. Siapa yang terbanyak nyimpan untuk akhiratnya, itulah yang paling sukses. Ya. Tawadhu itu penting. Ya. Makanya dari Jarir bin Abdillah, qala li Salman pernah nasihatiku, ya Jarir, wahai Jarir, tawadhu lillah, fa innahu man tawadhu lillahi fid dunya rafa'ahu Allah yaumal qiyamah. Ya. Tawadhulah karena Allah. Ya. Tawadhu. Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah ditanya bagaimana cara tawadhu. Beliau katakan, kalau kamu ketemu orang yang lebih tua dari kamu pikiran positif, dia lebih baik dari aku. Kenapa? Karena lebih dahulu beramal soleh. Tapi kalau ketemu dengan orang yang lebih muda dari kamu pikirannya juga positif. Positifnya bagaimana kamu nilainya, dia lebih baik dari aku. Kenapa? Karena dosa dia lebih sedikit dari aku. Ya. Jadi man tawadhu'a lillah, barang siapa yang tawadhu karena Allah, tidak sombong, tidak menonjolkan diri, fa innahu man tawadhu'a lillah fid dunya rafa'ahu Allah yaumil qiyamah. Barang siapa yang tawadhu di dunia, maka Allah akan angkat derajatnya nanti di hari kiamat. Ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, innakum lataghfuluna an afdhalil ibadat. Aisyah menuturkan, sungguh kalian ini telah lalai dari ibadah yang paling afdol. Apa itu? Yaitu tawadhu. Ya, tidak menonjolkan diri, rendah. Jadi kalau berkata landai, tidak mulu-mulu. Ya. Jadi tadi ya, layarnya selalu layar surga neraka. Ya, makanya ketika jadi Rasulullah SAW itu belajar dalam tadi, tidak selalu di kelas, tapi bareng duduk-duduk. Ketika ada sahabat itu tajasya, ya. Ada sahabat itu tajasya. Tajasya itu adalah sendawa. Anna rajulan tajasya'a, ada seorang laki-laki itu tajasya'a rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kuffa jusha'aka anna fa inna atwalakum ju'an yaumal qiyamah aktsarukum syab'an fi dari dunya.
Ya, ketika ada seorang sahabat, beliau ngobrol dengan para sahabat ngaji, kok ada seorang sahabat ini sendawa keras, wah, gitu. Maka Rasulullah katakan, langsung nasihati, ya, kufa justa agana, tahan sendawamu dari kami, gak usah keras-keras, ya. Karena sendawa itu kan karena kebanyakan makan tuh, ya. Langsung kemudian dinasihati oleh Rasulullah, fa inna atwalakum ju'an yaumal qiyamah, karena orang yang paling panjang laparnya nanti pada hari kiamat, paling lama laparnya pada hari kiamat adalah orang yang paling sering kenyangnya di dunia. Dinasihati seperti itu. Ini kan yang ini artinya yang hari ini kita kadang tidak perhatian. Masuk pada kita itu budaya tadi suka kuliner. Ngomong dalam majelis itu ngomongnya makanan. Ya, boleh kalau makan enak itu boleh, tapi jangan menjadi hobi. Ya, karena Rasulullah menasihati seperti ini. Karena kalau itu menjadi hobi, maka kita akan lupa dengan sifat orang beriman itu suka puasa. Hilang itu. Ya. Yang muncul ini makan saja. Akhirnya Rasulullah SAW tadi kufa justa agana, langsung dinasihati, orang yang paling lama laparnya di akhirat nanti itu yang paling sering kenyang di dunia. Ya. Kenapa? Karena dia sudah nikmati dunianya, ya, nikmati tadi, sehingga tinggal tadi laparnya itu. Ya, jadi hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita agar kita tidak salah di dalam memandang orang yang lemah. Boleh jadi dia ini lebih cepat langkahnya ke akhirat, ya. Bukan cepat langkahnya ke akhirat cepat mati, enggak. Maksudnya tabungan dia di akhirat itu jauh lebih banyak dari kita. Karena tabungan dia mungkin dia banyak zikir, kemudian perasaan ini selalu berserah diri kepada Allah. Ya. Sedangkan orang kaya memandang dirinya mampu, lupa dengan Allah, nggak pernah doa, nganggap ini kekayaan saya pokoknya saya. Tapi orang ini, ya Allah saya hancur, saya sudah nggak mampu saya, ya Allah. Dengan ujian ini bertubi-tubi terus dekat kepada Allah. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Hambal, semoga bisa, ya, kita semua bisa menjalankannya dan menerimanya. Amin. Selanjutnya sesi tanya jawab, monggo dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh ya, Mas, nih mic-nya. Baterainya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Berbicara tentang titik hitam di hati yang disebabkan oleh dosa, Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita semua ini menghapuskan titik hitam itu, Ustadz? Apakah dengan memperbanyak amal soleh atau tidak mengulangi dosa-dosa tersebut, atau bagaimana, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti dalam hadis tadi, ya, setiap kali seorang mukmin itu berdosa, maka akan ada titik hitam di hatinya. Dan jangan bayangkan dosa itu hanya terbatas pada perbuatan buruk. Ya, terkadang, ya, dosa itu berupa cara pandang yang keliru kita itu. Memandang buruk, ya, orang yang tadi itu sehingga kita sombong, itu dosa sangat besar sekali itu. Kalau kita bertahan seperti itu, hati kita jadi keras. Sehingga kadang tadi orang yang rajin taklimnya itu kadang tadi karena salah pilih pengajian, sehingga kemudian dia mandang rendah yang lain, nganggap menolak tadi kebenaran dari yang lain. Nah, ini juga bagian dari dosa, salah pandang, sombongan ini, sehingga kadang hati kita jadi keras. Ya, dari situ kemudian kita tidak tentram ibadah kita, tidak bisa nikmati zikir kita. Ya,
Jadi dosa itu bukan hanya perbuatan, tapi cara pikir kita yang menjadikan kita sombong, tidak tawadhu, itu juga menimbulkan titik-titik hitam dalam hati kita. Makanya tadi fa'in taba, kalau ini tobat, kalau dia ini mau tobat ya, merubah cara pandang tadi, bersikap tawadhu, menerima kebenaran dari siapapun, kemudian istighfarah ya, naza'a, dia kembali, artinya kembali kepada kebenaran, wastaghfara, dan selalu mohon ampun ya. Makanya ini yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, perbanyak istighfar. Dan Rasul mencontohkan, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inna tubu ilallah fil yaum mi'ata marrah. Wahai para sahabat, bertobatlah kepada Allah dan sering-seringlah baca istighfar. Karena saya sehari itu minimal 100 kali ya, baca istighfar, ngakui saya ini zalim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wala haula wala quwata illa billah. Terus seperti itu ya. Jadi ketika kita ngakui kita banyak dosa, kita ini ya, itu menjadikan hati kita ini kembali merubah gaya berpikir kita, gaya tadi sikap kita ya. Kemudian tadi agar kita tidak sombong, yaitu tadi jangan tadi selalu menonjol, jangan selalu menonjol dalam berpakaian, dalam berpenampilan, dalam segala macam. Tirulah Rasulullah ya. Rasulullah ya memang kadang tadi memang beliau punya beberapa pakaian mewah, tapi pakaian-pakaian yang lainnya biasa ya. Tapi ketika infak luar biasa kan, seperti itu. Jadi solusinya ketika untuk menghilangkan titik hitam di hati kita masing-masing, jangan melihat ke orang, lihat pada diri kita. Boleh jadi hati kita ini yang penuh dengan titik-titik hitam tadi itu. Itu PR bagi kita untuk duduk merenung. Jadi tidak selalu harus beraktivitas. Makanya diantara sifat penduduk surga itu di sepertiga malam terakhir dia duduk merenung baca istighfar. Apa arti istighfar kalau kemudian kita gaya berpikir kita selanjutnya itu terlalu tadi muluk-muluk tadi ya. Jadi istighfar itu menjadikan kita ini tawadhu ya, rendah hati, tidak sombong, tidak pengen selalu tinggi ya. Jadi normal seperti yang lainnya agar kita bisa tawadhu ya. Ya, monggo satu lagi. Cukup, sudah paham semuanya, alhamdulillah ya. Kita cukupkan Ustadz, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.